Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata pelajaran ergonomi yang diampu oleh Pak Arya Wirabuana. Kami mengangkat tema yaitu usulan perbaikan postur kerja karyawan titik terang convection dengan metode Quick Exposure Checklist atau kita sebut QIC. Kita masuk ke bagian daftar isi. Yang pertama ada studi kasus, yang kedua landasan teori, yang ketiga postur kerja awal, yang keempat usulan perbaikan postur kerja, yang kelima perbedaan karakteristik sebelum dan sesudah perbaikan, dan yang terakhir kesimpulan. Kita masuk ke studi kasus. Studi kasus pada proses pembuatan kaos jersey di UKM Titik Terang Confection yang terletak di daerah Sleman. Dari pengamatan secara langsung, pada proses pembuatan kaos terdapat beberapa postur kerja yang dinilai beresiko dikarenakan pekerjaan yang dilakukan secara berulang. Stasiun kerja yang terdapat pada proses pembuatan kaos yaitu stasiun kerja pres dan stasiun kerja menjahit. Dari kedua stasiun kerja ini memiliki postur yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut, maka perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui resiko dari postur kerja itu sendiri maupun perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko. Untuk mengetahui nilai resiko yang didapatkan oleh pekerja, peneliti menggunakan metode Quick Exposure Checklist atau QIC yang merupakan pendekatan secara biomekanika. Kita masuk ke definisi Quick Exposure Checklist atau kita bisa sebut QIC. Quick Exposure Checklist QIC adalah salah satu metode pengukuran beban postur yang pertama kali diperkenalkan oleh Lee and Buckle pada tahun 1999. Quick Exposure Checklist merupakan suatu metode untuk penilaian terhadap resiko kerja yang berhubungan dengan gangguan otot di tempat kerja. Metode ini menilai gangguan resiko yang terjadi pada bagian punggung, bahu atau lengan, pergelangan tangan, dan leher. QIC membantu untuk mencegah terjadinya WMDS, seperti gerak repetitif, gaya tekan, postur yang salah, dan durasi kerja. Staton tahun 2004. Brown and Lai tahun 2003 menyatakan bahwa konsep dasar metode ini sebenarnya adalah mengetahui seberapa besar exposure score untuk bagian tubuh tertentu dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Exposure score dihitung untuk masing-masing bagian tubuh seperti pada punggung, bahu atau lengan atas, pergelangan tangan maupun leher dengan mempertimbangkan kurang lebih kombinasi atau interaksi. Misalnya, postur kerja dengan gaya atau beban, pergerakan dengan gaya atau beban, durasi dengan gaya atau beban, postur dengan durasi, dan pergerakan dengan durasi. Salah satu karakteristik yang penting dari metode ini adalah penilaian dilakukan oleh peneliti dan pekerja, di mana faktor resiko yang dipertimbangkan dan digabungkan dalam implementasi dengan table score yang ada. Kita masuk ke kelebihan metode Quick Exposure Checklist atau QIC ini. Kelebihan metode ini adalah untuk mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh pekerja dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang pengamat, observer, dan operator. Hal ini dapat memperkecil bias penilaian subjektif dari pengamat dan dapat diterapkan pada pekerjaan yang statis maupun dinamis. Tujuan penggunaan Quick Exposure Checklist ini adalah sebagai berikut, yaitu menilai perubahan paparan pada tubuh yang beresiko terjadinya muskuloskeletal sebelum dan sesudah intervensi ergonomi. Selanjutnya melibatkan pengamat dan juga pekerja dalam melakukan penilaian dengan mengidentifikasi kemungkinan untuk perubahan pada sistem kerja. Yang selanjutnya membandingkan paparan risiko cedera di antara dua orang atau lebih yang melakukan pekerjaan yang sama atau di antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang berbeda. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran di antara para manajer, engineer, desainer, praktisi terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan para operator
mengenai faktor resiko muskuloskeletal pada stasiun kerja. Di sini akan kita bahas tahap-tahap penilaian dengan menggunakan metode Quick Exposure Checklist atau QIC. Tahap 1 yaitu pengembangan metode untuk merekam postur kerja. Tubuh dibagi menjadi dalam segmen-segmen yang berbentuk 7 kelompok atau grup, yakni sudut pandang pengamat grup A, B, C, D, F, dan G, dan sudut pandang operator yaitu grup H, I, J, K, L, M, dan N. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh postur kerja merekam dan terekam sehingga segala kejanggalan atau batasan postur oleh punggung atau leher yang mungkin saja mempengaruhi postur anggota tubuh atas dapat tercakup dalam penilaian. Tahap 2 yaitu pengembangan sistem skor untuk pengelompokan bagian tubuh. Berdasarkan hasil dari penilaian grup A sampai grup G yang meliputi punggung, bahu, lengan, tangan, dan pergelangan tangan yang diamati dan ditentukan oleh skor masing-masing postur. Kemudian skor tersebut dimasukkan dalam tabel skor penilaian exposure score untuk memperoleh skor total. Di sini kita akan bahas skor untuk penanganan hasil Quick Exposure Checklist atau QIC. Bisa dilihat di situ ada jumlah skor, ada action level dari 1 sampai 4 dan penanganan. Kita lihat ada beragam macam jumlah skor dan di situ pun actionnya berbeda, penanganannya pun berbeda. Nah, di sini akan kita lihat penilaian observer QIC. Penilaian dari observer itu ada beberapa bagian, yaitu ada faktor, ada kode, dan ada nilai-nilai dari 1 sampai 3. Kita lihat di situ ada belakang, frekuensi pergerakan bagian belakang tinggi tugas, digerakkan bahu atau lengan, postur pergerakan tangan, pergelangan tangan, postur leher. Di kode kita lihat ada A, B, C, D, E, F, N, G, dan di bagian 1, 2, 3 ada karakteristik dari tiap faktor tersebut. Dan di penilaian bagian pekerja terhadap QIC ini berbeda hanya di angkanya. Di sini ada angka 4, yaitu ada beban atau karakteristik beban dan karakteristik tingginya. Di situ sama ada faktor, kode 1, 2, dan 3, 4. Karakteristik dari tiap faktor pasti berbeda. Exposure level. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner pengamat dan pekerja pada setiap stasiun kerja akan dihitung nilai exposure score pada 4 bagian tubuh yang diamati, seperti punggung, bahu atau lengan, pergelangan tangan dan leher. Perhitungan exposure score tiap stasiun kerja. Berdasarkan hasil perhitungan nilai exposure score, maka tahap selanjutnya adalah menghitung nilai exposure level dengan menggunakan rumus pada persamaan 1. Dengan rumus A% sama dengan X per X max dikali 100%. Dengan keterangan X adalah total skor yang didapat untuk paparan risiko cedera untuk punggung, bahu atau lengan, pergelangan tangan, leher yang diperoleh dari perhitungan kuesioner. X max yaitu total maksimum skor untuk paparan yang mungkin terjadi cedera untuk punggung, bahu atau lengan, pergelangan tangan, dan leher. X max konstanta untuk beberapa pekerjaan seperti pekerjaan statis. Nilai X yang mungkin terjadi adalah 162. Dan untuk pekerjaan manual handling, mendorong atau menarik benda, dan mengangkat atau membawa benda, nilai X max yang mungkin terjadi adalah 176. Kita masuk ke dalam pembahasan postur kerja awal dari observasi. Di sini kita sudah membuat kuesioner dari observer dan kuesioner dari operator. Bisa dilihat rekapitulasi jawaban dari kuesioner pengamat atau kita bisa sebut observer. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa sesuai kuesioner, posisi punggung operator pemotong pada posisi A2 adalah posisi berputar atau sedikit bengkok. Nilai B2 untuk pekerjaan manual handling seperti menarik
atau mendorong serta membawa atau mengangkat beban dengan durasi kurang yaitu 8 kali atau kurang per menit. Sedangkan B3 durasinya yaitu 12 kali atau kurang per menit. Serta C1 merupakan posisi bahu atau lengan setinggi pinggang ketika bekerja. D2 merupakan durasi pekerjaan sedangkan D3 berdurasi hampir kontinu. E2 dan F2 merupakan posisi pergelangan tangan dalam keadaan bengkok dan durasi pekerjaannya 11-20 kali atau kurang per menit. Dan G2 merupakan posisi leher, kadang-kadang berputar saat bekerja. Bisa kita lihat pun jawaban kuesioner dari sudut pandang lain yaitu operator. Reputasi jawaban kuesioner pekerja operator pada tabel di atas menjelaskan bahwa sesuai kuesioner, operator pemotongan memiliki batas angkat beban ringan H1 dengan durasi pekerjaan lebih dari 4 jam. I3. J3 menjelaskan batas kekuatan satu tangan saat bekerja adalah sedang antara lebih dari 4 kg. Dengan ketelitian sedang di K2, dan L2 menjelaskan saat bekerja menggunakan kendaraan. M3 menjelaskan penggunaan peralatan yang bergetar dalam bekerja selama lebih 4 jam per hari. N2 menjelaskan operator mengalami kesulitan saat melakukan pekerjaan, dan O2 menjelaskan operator bekerja sedikit tegang. Bisa kita lihat, ini adalah postur awal operator stasiun kerja pres. Postur awal operator stasiun kerja menjahit seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu exposure level. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner pengamat dan pekerja pada staf stasiun kerja akan dihitung nilai exposure score pada 4 bagian tubuh yang diamati seperti punggung, bahu, atau lengan, pergelangan tangan, dan leher. Ini adalah exposure level dari stasiun kerja pres. Bisa kita lihat di lembar skor QIC pada stasiun kerja pres dari sisi observer dan sisi operator. Total skor lembar skor QIC pada stasiun kerja pres dari sisi observer adalah 131. Dan lembar skor QIC pada stasiun kerja menjahit adalah 135. Bisa kita lihat dua stasiun kerja ini memiliki total skor yang sangat tinggi. Stasiun kerja pres dengan total skor 131 dan total skor stasiun kerja menjahit yaitu 135. Perhitungan exposure level. Setelah didapat exposure score pada setiap stasiun kerja, selanjutnya yaitu menghitung exposure level dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. 1. Perhitungan exposure score pada stasiun kerja pres dengan nilai 80,86%. Yang kedua yaitu perhitungan exposure score pada stasiun kerja menjahit dengan jumlah 83,33%. Berdasarkan accession level QAC, kedua stasiun kerja tersebut harus dilakukan penelitian dan perubahan secepatnya karena exposure score sudah lebih dari 70%, yaitu 80,86% dan 83,33%. Kita bahas tentang terkait usulan perbaikan postur kerja dengan metode Quick Exposure Q atau QIC. Ini adalah gambar usulan perbaikan postur kerja operator pada stasiun kerja pres dengan mengubah bentuk kerja dari sebelumnya sedikit membungkuk, kita ubah menjadi tegak lurus di bagian punggung belakang. Dan ini adalah usulan perbaikan postur kerja operator pada stasiun kerja menjahit. Kita lihat ada sedikit perbedaan dari gambar sebelumnya, dari posisi sebelumnya. Dengan usulan perbaikan ini diharapkan menjahit menjadi lebih ergonomis.
Mari kita rekapitulasi jawaban kuesioner observer usulan perbaikan ini. Dari rekapitulasi jawaban kuesioner pengamat, pada tabel di atas menjelaskan bahwa sesuai kuesioner, posisi punggung operator pemotong pada posisi A1 adalah posisi tegak. Nilai B2 untuk pekerjaan manual handling seperti menarik atau mendorong serta membawa atau mengangkat beban dengan durasi kurang yaitu 4 kali atau kurang per menit, serta C1 merupakan posisi bahu atau lengan setinggi pinggang ketika bekerja, D1 merupakan durasi pekerjaan ringan, E1 dan F1 merupakan posisi pergelangan tangan dalam keadaan lurus dan durasi pekerjaannya kurang dari 10 kali atau kurang per menit, dan G2 merupakan posisi leher, kadang-kadang berputar saat bekerja. Rekapitulasi jawaban kuesioner dari sisi operator. Rekapitulasi jawaban kuesioner pekerja operator pada tabel di atas menjelaskan bahwa sesuai kuesioner, operator pemotongan memiliki batas angkat beban ringan H1 dengan durasi pekerjaan kurang dari 2 jam I1, dan J1 menjelaskan batas kekuatan satu tangan saat bekerja adalah ringan atau kurang dari 1 kg dengan ketelitian ringan K1, dan L2 menjelaskan saat bekerja menggunakan kendaraan. M3 menjelaskan penggunaan peralatan yang bergetar dalam bekerja selama lebih dari 4 jam per hari. N1 menjelaskan operator tidak mengalami kesulitan saat melakukan pekerjaan, dan O2 menjelaskan operator bekerja sedikit tegang. Exposure level perbaikan. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner pengamat dan pekerja pada setiap stasiun kerja akan dihitung nilai exposure score pada 4 bagian tubuh yang diamati seperti punggung, bahu atau lengan, pergelangan tangan, dan leher. Kita lihat tabel exposure score-nya. Exposure level score, lembar skor QIC pada stasiun kerja pres memiliki total skor 52. Sedangkan lembar skor QIC pada stasiun kerja menjahit memiliki total skor 52. Bisa kita lihat perbedaannya sangat amat tinggi dari exposure level pada posisi awal. Kita bahas perhitungan exposure level perbaikan pada usulan perbaikan ini. Setelah didapat exposure score pada setiap stasiun kerja, selanjutnya yaitu menghitung exposure level dengan menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. 1. Perhitungan exposure score pada stasiun kerja pres dengan total 32,09%. Yang kedua, perhitungan exposure score pada stasiun kerja jahit dengan total skor 32,09%. Berdasarkan action level QIC, kedua stasiun kerja tersebut sudah aman karena exposure score sudah kurang dari 40%, yaitu 32,09%. Kita lihat perbedaan karakteristik postur kerja sebelum dan sesudah perbaikan. Ini adalah dua postur sebelum perbaikan di sebelah kiri dan sesudah perbaikan di sebelah kanan. Bisa kita lihat perubahannya amat sangat berbeda dengan exposure sebelum perbaikan, yaitu 80,86%. Karena lebih dari 70%, maka harus dilakukan penelitian dan perubahan secepatnya. Sesudah perbaikan, kita lihat di bagian postur punggung, dan exposure level tersebut adalah 32,09%, masuk karakteristik sudah aman karena exposure score sudah kurang dari 40. Postur kerja pada stasiun kerja menjahit sebagai berikut. Di sebelah kiri adalah postur kerja sebelum, dan di bagian kanan adalah postur kerja sesudah. Bisa kita lihat nilai exposure level adalah 83,33%. Dikarenakan lebih dari 70%, maka harus dilakukan penelitian dan perubahan secepatnya. Dari postur kerja perbaikan, kita dapatkan exposure level tersebut adalah 32,09%. Ini masuk karakteristik sudah aman karena exposure score sudah kurang dari 40%. Kesimpulan. Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Nilai exposure score yang dihasilkan untuk stasiun kerja pres pada punggung sebesar 26, bahu atau lengan sebesar 26, pergelangan tangan sebesar 34, dan leher sebesar 16. Sedangkan untuk stasiun kerja jahit pada punggung sebesar 26, bahu atau lengan sebesar 30, pergelangan tangan sebesar 42, dan leher sebesar 16. Jadi total dari exposure score untuk setiap stasiun kerja dari pres dan jahit masing-masing sebesar 131 dan 135. Hasil nilai tersebut berpengaruh terhadap hasil perhitungan exposure level. Maka nilai exposure level untuk stasiun kerja adalah 80,86% dan 83,30%. Berdasarkan persentase tersebut, seluruh stasiun kerja pada UKM titik terang confection harus dilakukan penelitian dan perubahan secepatnya, karena hasil persentase exposure level lebih dari 70%. Rancangan perbaikan postur kerja yang disarankan untuk memperhatikan faktor risiko penting, seperti punggung, sebaiknya tidak membungkuk. Untuk bagian punggung agar memperhatikan posisi tangan, kemudian pergelangan tangan agar memperhatikan frekuensi saat memutar tangan, serta kekuatan tangan, dan untuk bagian leher agar lebih rileks. Sehingga pada usulan perbaikan menghasilkan nilai exposure score untuk setiap stasiun kerja dari pres dan jahit masing-masing pada punggung sebesar 8, bahu atau lengan sebesar 10, pergelangan tangan sebesar 10, dan leher sebesar 16. Jadi didapatkan total exposure score sebesar 52. Kemudian didapatkan hasil perhitungan exposure level dari setiap stasiun kerja tersebut, yakni pada stasiun kerja pres 32,09% dan stasiun kerja menjahit 32,09%. Ini sudah dianggap aman karena exposure score sudah kurang dari 40%. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.